Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Darmawiguna, NIM 2021621211080 kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian program arsitektur, proses program, konsep arsitektur, teknik presentasi konsep, penyusunan program ruang, dan analisis tapak. Pertama, saya akan menjelaskan program arsitektur. Program arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisi dalam proses desain. Dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Pemrograman juga merupakan perancangan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya sudah tentu untuk membuat desain dalam suatu konteks dan persyaratan yang spesifik. Selanjutnya, pengertian program menurut para ahli. Program adalah suatu proses yang menunjukkan dan menerjemahkan secara sistematis misi dan tujuan dari suatu organisasi, grup, atau individu dalam hubungan aktivitas personil, peralatan yang terintegrasi, sehingga menghasilkan bangunan atau fasilitas yang efisien dan fungsional. Pendapat Fraser 1989. Programming adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancang. Pendapat Palmer 1981. Selanjutnya, proses program. Program memiliki 3 proses, yaitu pertama, identifikasi masalah, yang kedua, konsep desain, yang ketiga, skematik desain. Pertama, saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Kebutuhan fungsi yang timbul dari keinginan pemilik merupakan titik awal proses membentuk pertimbangan program yang harus dikuatkan oleh arsitek dari banyak fungsi yang diinginkan oleh klien. Salah satu di antaranya identifikasi masalah. Berkaitan dengan pengumpulan dan pengaturan informasi yang diperlukan dalam rancangan, antara lain menetapkan hal-hal yang diperlukan oleh klien dan permasalahan bangunan. Pada tahap ini diperlukan pengenalan dan pemahaman terhadap bangunan dan klien yang lebih spesifik untuk mendapat mengidentifikasi isu utama. Konsep desain. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana dan tujuan, pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Konsep merupakan gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Suatu konsep harus mengandung kelayakan yang menunjang maksud dan cita-cita pokok suatu proyek dan memperhatikan karakteristik dan keterbatasan yang khas dari setiap proyek. Konsep desain. Konsep desain dalam arsitektur berisi tentang data yang dibutuhkan untuk desain, serta ide dan gagasan seorang arsitek terkait proyek yang dikerjakan. Tahapan dalam membuat sebuah konsep desain arsitektur yang diantaranya adalah survei site, membuat analisa zoning pada site yang akan disurvei. Dalam melakukan survei site, data yang harus dikumpulkan saat arsitek melakukan survei site diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, luas lahan, akses menuju site, ketiga, topografi atau kontur site, keempat, orientasi site dan arah mata angin, kelima, data budaya setempat. Membuat konsep zoning. Zoning dalam konsep arsitektur adalah pembagian area pada sebuah site dan bangunan, yang mana pembagian ini didasarkan pada pengguna bangunan yang dapat mengakses area tersebut. Zoning biasa dibedakan menjadi area publik dan area semi publik, area privat dan area semi privat, dan area servis. Jenis-jenis konsep. Terdapat beberapa jenis-jenis konsep sebagai berikut. Konsep analogi, konsep yang mengidentifikasi hubungan sifat khas atau cara kerja suatu benda dengan desain. Metafora konsep, yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasikan suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain arsitektur, hubungan bentuk dan pola.
Esensi atau hakikat, konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intrinsik dalam desain. Programatik atau pragmatik, konsep yang dikembangkan pada persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Utopia atau cita-cita ideal, konsep yang mengungkapkan cita-cita idealis yang ekstrim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skematik desain. Desain skematik terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Pada intinya, desain skematik adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bangunan. Tujuan skematik desain. Yang pertama, mewujudkan kebutuhan homeowner. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dengan skematik dibuat untuk mewujudkan rancangan desain yang telah dibuat. Dalam fase ini, Anda dapat membuat dan mendiskusikan beberapa ruang yang akan dibutuhkan dalam bangunan. Yang kedua, menentukan lokasi rancangan desain. Desain skematik juga bertujuan untuk menentukan lokasi setiap ruangan. Yang dimaksud di sini adalah ketika Anda sebagai homeowner ingin ruang tamu bersebelahan dengan ruang keluarga, maka arsitek dapat mewujudkan ke dalam rancangan desain. Yang ketiga, menggunakan bubble diagram. Dalam desain skematik, seorang arsitek dapat mengembangkan bubble diagram. Diagram ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antara ruang, lokasi, dan akses terhadap setiap ruangan. Yang keempat, merancang kebutuhan desain. Desain skematik juga dapat merancang kebutuhan bahan dalam rancangan desain. Dalam hal ini, desain skematik dapat menggambarkan produk apa saja yang digunakan dalam bangunan serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan rancangan desain selanjutnya. Teknik presentasi konsep. Yang pertama, menuangkan ide gagasan yang akan digunakan. Dalam menuangkan ide gagasan yang akan digunakan, kita harus memikirkan apa yang akan dituangkan dengan fokus pada suatu hal. Tuangkan dalam gambar dengan sedikit elemen, tuliskan dengan sedikit kata-kata, tambahkan warna hanya untuk penekanan atau kode. Dengan ilustrasi gambar dapat memperkecil ukuran kertas 40% dari ukuran sebenarnya. Yang kedua, menggunakan gambar visual saat ingin menjelaskan pada klien. Gunakan diagram simbol, grafik, dan sketsa untuk membantu komunikasi. Asumsikan bahwa bentuk visual lebih mudah dipahami dari bentuk verbal. Tandai tiap bangunan dengan memberi judul diagram alir dapat lebih mudah dipahami daripada penjelasan tertulis. Hingga gambar yang terlalu sederhana dan terlalu spesifik dalam penjelasan. Cukup gambar abstrak untuk membangkitkan berbagai kemungkinan. Gunakan skala yang tepat untuk menggambar grafis sesuai besaran proyek dan implikasi dari ide-ide. Teknik presentasi konsep selanjutnya lebih banyak menjelaskan dengan gambar daripada dengan kalimat. Label gambar dengan benar, memperkuat gambar dengan kalimat pendek, tepatkan kata-kata sedikit mungkin dalam poin-poin penting. Memaksakan kalimat panjang mengakibatkan huruf kecil dan sulit untuk membaca huruf. Informasi penting juga dapat berupa angka. Selanjutnya berupa gambar dan kalimat mudah dibaca. Kejelasan tulisan dengan mengatur lebar baris dan tinggi huruf. Gunakan huruf tinggi 1/8 inch atau 0,8 cm atau lebih besar dan gunakan berbagai ukuran pena. Penggunaan HP atau slide tidak akan meningkatkan huruf terbaca huruf pada salinan mesin ketik. Biasanya terlalu kecil dan terlalu tipis ketebalan garisnya. Ini presentasi konsep selanjutnya, desain untuk display. Perbedaan antara kartu analisis dan ilustrasi buku yaitu pada jarak pandang. Kartu analisis desain untuk tampilan di dinding, ada tampilan tertentu untuk kartu analisa yang baik, yang buruk, umumnya terlalu berani dan berat, atau terlalu halus dan ringan. Jika Anda melakukan kesalahan, akan sangat nampak. Untuk tampilan di dinding, tulisan yang menyertai terlalu terang, tetapi untuk ilustrasi buku sangat bagus. Selanjutnya, persiapkan data existing. Mempersiapkan data existing terkait potensi dan kekurangan yang dimiliki tapak merupakan informasi awal yang harus dimiliki saat penyusunan konsep. Penyusunan program ruang. Penyusunan program ruang, pertama, mengetahui fungsi bangunan yang akan dibuat, memperhitungkan banyak aktivitas dan kegiatannya, merumuskan kebutuhan ruang,
memperhitungkan besaran ruang yang diperlukan oleh aktivitas dengan kegiatan yang dilakukan, membuat notasi derajat hubungan aktivitas, memperhitungkan hubungan ruang, membuat pengelompokan ruang atau zoning ruang, membuat sirkulasi ruang, membuat organisasi ruang. Setelah mempersiapkan penyusunan program ruang, seorang arsitek akan menuju sketsa ide di mana di dalam sketsa ide tersebut memaparkan perkiraan bentuk fasad bangunan yang akan dibuat dan ruang-ruang apa saja yang terdapat di bangunan tersebut. Analisis tapak. Perencanaan tapak dapat proses mengatur lingkungan fisik eksternal secara rinci dan lengkap untuk memasukkan struktur, pola sirkulasi, dan elemen lain yang membentuk lingkungan binaan. Perencanaan set dan proses desain digunakan untuk mengembangkan sebuah proyek yang memenuhi persyaratan fasilitas dan menciptakan hubungan yang optimal dengan set alam dan fasilitas yang berdekatan. Lanjutan analisis tapak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis tapak yaitu: pertama, perhitungan kebutuhan set. Untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan luas set didasarkan atlas total kebutuhan luas ruangan atau bangunan tambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB atau building coverage atau BC. Untuk bangunan yang hanya berlantai satu biasanya dinyatakan dalam persen, misalkan KDB sama dengan 50%. Atau koefisien lantai bangunan atau KLB atau floor area ratio atau VAR. Untuk bangunan lebih dari satu lantai biasanya dinyatakan dalam angka, misalkan KLB sama dengan 1. Contoh seperti di gambar. Lanjutan analisis tapak. Penentuan alternatif set adalah beberapa set yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama yang memiliki potensi sesuai yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Parameter atau kriteria penentuan alternatif set sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingan fungsi yang akan dirancang. Masing-masing fungsi, beda kriteria, beda spesifikasi kriteria yang berbeda-beda. Penetapan site. Terpilih berdasarkan penentuan alternatif set di atas. Tahap berikut adalah penetapan set yang akan dipilih atau digunakan atau dimanfaatkan. Dengan cara yang sama dengan di atas, penetapan set terpilih didahului dengan menyusun kriteria pemilihan. Yang ketiga, kondisi existing dan analisa set. Kondisi existing set adalah informasi spesifik terkait dengan keadaan dan keberadaan set terpilih. Pemahaman mendalam atas informasi tentang keberadaan dan keadaan set ini merupakan salah satu faktor penentu tercapai rancangan yang efektif atau berhasil guna, sesuai dengan tujuan perancangan dan efisien berdaya guna, sesuai dengan kebutuhan. Lanjutan analisis tapak. Dalam menganalisis tapak, arsitek harus mempertimbangkan juga vegetasi yang ada, topografi dan jenis tanah, existing terdekat dan penggunaan lahan di masa depan, pola sirkulasi, potensi view, pertimbangan keamanan, orientasi bangunan dan pemisahan, kondisi iklim dan entry layanan, dan hubungan konstekstual dengan daerah sekitarnya. Om Santi 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 Om. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata saat presentasi maupun dalam penulisan.